Jadi lebih banyak strategic sales dan area operationnya yang saya handle hari ini. On top of itu, saya cukup bersyukur 1 tahun terakhir di masa-masa kuliah saya gitu ya. Saya tuh bertemu dengan satu kesempatan untuk saya bisa join beberapa national competition yang berkaitan dengan marketing khususnya, bisnis dan marketing plan. Total secara keseluruhan ada 4 lomba, Coach. Dari 4 ini yang saya ikuti ada 3 dari 4 yang pada akhirnya saya bersama dengan tim bisa menangkan dan mengharumkan nama BINUS pada waktu itu. Saya sudah lakukan beberapa research juga terkait sama convenience store dan kita minta beberapa perbaikan secara fisik, people oriented, karena dia akan manage banyak banget salesperson, mereka akan manage banyak sekali kepala cabang, mereka akan manage kepala wilayah dan lain sebagainya. Termasuk saya bicara operation tuh termasuk government relation, Coach. Jadi luas banget gitu dan saya belajar banyak. Jadi ada beberapa dealer yang kita appoint, ada beberapa tim yang kita appoint untuk dedicated hanya bekerja untuk corporate business. Selamat pagi rekan profesional. Pagi ini kita ada kedatangan narasumber lagi. Nggak seperti kemarin-kemarin yang saya selalu sendirian membahas hal-hal yang mungkin Anda boring juga kalau saya sendirian. Buat yang baru bergabung, selamat datang di acara 60 Minute Morning Brief bersama saya Yoto Endarto. Acara ini akan memberikan Anda insight bagi para profesional maupun ibu-ibu yang lagi nemenin anaknya di rumah nih. Buat cari inspirasi sedikit, penyegaran, stress release. Gara-gara anaknya school from home, sekarang ibu-ibunya harus jadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, bahkan guru BP. Buat meregangkan syaraf-syaraf Anda menonton acara ini untuk dapat inspirasi, karena acara ini berbicara tentang insight-insight menarik di bidang teknologi maupun di digital maupun di hal-hal yang lagi trending. Acara ini live dari Senin sampai Jumat di hari kerja pukul 7.30 sampai 8.30 pagi. Jadi sekitar 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan bincang-bincang yang narasumbernya hari ini adalah seorang digital marketer yang luar biasa nih. Kita nanti akan coba gali siapakah beliau dan kita akan belajar sedikit tentang marketing ya. Yuk kita panggil aja Ferdian Yosa. Halo Coach, halo. Apa kabar? Luar biasa baik, apa kabar Yosa? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik. Yos, itu kantornya keren banget Yos. Gitu ya, thank you Coach. Ini kantor di daerah mana nih? Ini aku kebetulan lagi di office di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Iya. Tapi tetap protokol kesehatan tetap berjalan ya? Tetap 25% tetap, tapi actually hari ini aku nggak benar-benar di office kantor aku sih. Jadi ada minta tempat pakai salah satu tempat yang aku juga biasa kerja di sini. Gitu. Keren. Oke, sebelum kita mulai, Yos, ceritakan sedikit tentang dirimu supaya audiens ini kira-kira tahu mau digali bagian mananya nih. Silakan Yos. Oke, perkenalkan mungkin rekan-rekan yang hari ini sedang menyaksikan baik secara live ataupun nanti mungkin di channel dari YouTube kita. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yosa. Saya hari ini involved sebagai corporate sales manager, khususnya untuk bicara tentang country manager khusus Indonesia secara fokus di Nissan Asia Oceania. Gitu. Jadi saya lebih banyak beberapa tahun terakhir lebih banyak menggeluti dunia di sekitar sales and marketing. Itu mungkin brief singkat saya sih Coach. Jadi malah sekarang ini jadi orang sales ya? Iya, jadi lebih banyak strategic sales dan area operationnya yang saya handle hari ini. Keren banget. Sebentar Yos, 1 minute. Yes. Langsung ngambil. Itu oke ya, Coach ya? Nah, santai aja. Aku juga udah nyediain teh nih di sini. Oke.
Ini langsung ambil buku catatan nih, karena kita ternyata bukan cuma digital marketing tapi juga sales. Karena kebetulan saya harus ngulik lagi nih sales di era-era kayak gini nih, yang jualannya katanya lagi susah banget. Oke. Kita nanti ngobrol nih tentang sales. Oke, tapi sebelumnya nih, dari informasi yang saya terima nih, Yosa ini di bidang akademis kan moncer banget ya, bagus banget gitu ya. Sampai judulnya aja hari ini segudang prestasi menunjang profesi. Nah, prestasi seperti apa sih yang pernah dicapai yang bikin bukan bangga sombong ya, tapi bikin puas banget, kepuasan achievement pribadi itu apa sih, Yosa? Saya bersyukur, Coach, 1 tahun terakhir ini sebenarnya antara sedikit menyesal karena mungkin agak telat gitu ya, tapi on top of itu saya cukup bersyukur 1 tahun terakhir di masa-masa kuliah saya gitu ya. Saya tuh bertemu dengan satu kesempatan untuk saya bisa join beberapa national competition yang berkaitan dengan marketing, khususnya bisnis dan marketing plan. Jadi di momen itu, waktu itu saya involve on behalf of Binus University untuk mengikuti beberapa lomba gitu. Jadi total secara keseluruhan ada 4 lomba, Coach. Dari 4 ini yang saya ikuti ada 3 dari 4 yang pada akhirnya saya bersama dengan tim bisa menangkan dan mengharumkan nama Binus pada waktu itu. Dan 1 di antara 4 yang lain itu kami sampai kepada 10 besar dari total partisipan secara nasional. Jadi lomba yang pertama tuh dulu, ini the very first time kita ikut lomba, Coach. Jadi dulu yang ngadain Alfamart. Jadi di momen-momen di mana Alfamart dan Indomart itu masih cari positioning, mereka masih compete, di mana ada Alfamart, di situ ada Indomart waktu itu kan. Jadi mereka gandeng salah satu local university, which is PPM Business School. Iya. Jadi mereka waktu itu temanya gimana mereka butuh ide-ide segar dari kita mahasiswa yang join di lomba tersebut untuk kita bisa kasih ide terkait dengan bisnis dan marketing plan yang kita bisa propose ke mereka untuk mereka eksekusi pada akhirnya. Itu kita waktu itu juara 1, Coach. Itu yang cukup membanggakan buat saya di antara yang lain, bukan karena yang lain kalah gengsi gitu ya, tapi itu lomba pertama. Dan bersyukurnya di lomba pertama itu kita juga bisa jadi juara 1 bersama ya kompetitornya tentunya ya senior-senior kita juga gitu. Nah, selain itu ada lomba juga dari Prastia Mulia, mereka waktu itu user yang menggandeng Prasmul adalah Huawei Device Indonesia. Saya ingat banget itu momen di mana Huawei pertama kali mau masuk ke market Indonesia dan kita diminta buat create business mappingnya seperti apa, serta itu kita juga buat marketing plan yang holistik untuk mereka bisa masuk ke market Indonesia. Dan setelah itu waktu itu ini yang paling menarik menurut saya, Coach. Lomba ketiga itu kita involve di biasanya industri atau company gitu ya. Ini waktu itu kita diminta sama kepemerintahan Surabaya waktu itu. Mereka menggandeng university dari Ubaya untuk kita buat strategic planning untuk meningkatkan wisata dari kota Surabaya. Gitu. Jadi itu juga kita keluar jadi juara 1 di momen itu. Dan yang terakhir itu mungkin Coach cukup familiar dengan Mark Plus. Waktu itu mereka bekerja sama dengan Pertamina, waktu itu kita keluar jadi 10 besar secara nasional. Itu 4 lomba yang pernah saya ikuti selama kuliah 1 tahun terakhir. Tapi kalau bicara yang paling mengesankan mungkin yang PPM School ya. Karena itu pertama dan kita juga nggak expect kita lebih banyak nothing tulus, tapi ya puji Tuhan bisa waktu itu menang juara 1 gitu.
Ini yang di PPM tahun berapa, Yos? PPM itu tahun 2015 karena Oh, aku lulus 2015. 2015. Untung bukan 2012, Yos. Oh gitu, kita mungkin ketemu ya coach. Kalau Atau ketemu gimana? kalau 2012, saya di PPM diundang jadi jurinya malah. Oke, 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 oke. PPM yang di depan Tugu Tani kan. Ya, 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 ya. Jadi hari itu saya diundang jadi juri di tahun 2012 di BPM. Juaranya hari itu Prasmul. Oh iya, itu juara bertahan sebenarnya Ya, coach. Jadi kompetitor terberat BINUS waktu saya involve. ya. Mm-mm. Bareng sama siapa ya hari itu 2012 itu sama Ko Billy Bun. Billy Boon, oke. Iya, Young on Top, Young on Top hari itu. Oh, Mm-mm. 2015 ya. 2015 saya nggak ikutan. 2015. Itu Mm-mm. semester akhir sih, menjelang skripsi. Keren, tapi ini kayak ginian nih keren banget memang. Karena hari itu eh, kita sebagai juri pun terkaget-kaget gitu loh sama kreatif bisnis idea dari para peserta gitu. Gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka kan presentasi, nggak tahu nih modelnya masih sama atau enggak. Kalau yang 2012 ini memang dikasih waktu presentasi, kalau sekarang itu sebutannya kayak pitching gitu. Jadi mereka Pitching, bawa ya. pitch Mm-mm. deck, terus mereka pitching, mereka jelasin Yes, problemnya apa, solusinya apa, dan segala yes, macam. yes. Exactly masih sama coach. Jadi sama ya. Iya. Jadi kalau boleh cerita dikit, terobosan apa hari itu yang disarankan kepada Alfamart tuh? Oke, jadi waktu itu kita kasih idea yang kita sebut dengan integrated multi-channel marketing Oke. untuk Alfamart. Jadi kita fokus ke 3 hal, online, offline, dan tools atau gimmick. Online-nya waktu itu kita buat strategi untuk alpha online. Hmm. Jadi waktu itu masih musim-musimnya awal-awal banget e-commerce, coach. Hmm. Jarang banget itu ada, hari ini udah ada klik Indomaret kalau saya nggak salah, udah mulai grocery atau retail atau convenience store hari ini sudah mulai online gitu, tapi di momen itu masih belum ada. Itu kenapa kita waktu itu propose juga Alpha Online. Setelah itu kita juga minta beberapa perbaikan yang dilakukan di offline store. Karena di momen itu, karena kebetulan waktu itu research skripsi saya berkaitan sama retail, jadi saya sudah lakukan beberapa research juga terkait sama convenience store, dan kita minta beberapa perbaikan secara fisik untuk mereka bisa juga compete. Karena kan dulu kalau saya ingat gitu ya, berdasarkan hasil survei juga secara top of mind, kalau bicara bersih, bicara nyaman itu Indomaret jauh lebih nyaman. Waktu itu ada Indomaret Point dan lain sebagainya. Nah, kita minta beberapa perbaikan di sana. Pada akhirnya mereka berani untuk develop Alpha MIDI dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik untuk juri pada waktu itu adalah kita buat Alpha Box. Alpha Box itu adalah bentuk dari vending machine untuk Alfamart. Jadi kita punya tagline dulu, shopping every time, dan dengan mudah juga, dengan easiness gitu. Dan pada akhirnya waktu itu dengan 3 strategi itu kita bisa create one step ahead strategik daripada kompetitor waktu itu Indomaret. Gitu. Jurinya waktu itu marketing director dari Alfamart, coach Varian Alphonse. Oh wow. Gitu. Jadi dia cukup happy juga, dan masih sempat 1 tahun setelah lomba gitu ya, kita masih tetap keep kontak, dan masih banyak, saya juga banyak belajar gitu dari beliau. Gitu. Dari usulan-usulan yang dikasih di competition itu, ada yang sempat diimplementasikan oleh Alpha nggak? Alpha Online, tapi mereka dengan nama mereka, branding mereka sendiri. Dan convenience store saya nggak tahu, mungkin saya terlalu kecil waktu itu untuk memberikan saran dan dieksekusi. Tapi saya melihat improvement dari offline store sih sangat banyak. Tapi mungkin itu bukan karena suara saya juga, coach. Tapi kita ngelihat lah Alfamart hari ini banyak improve gitu. Dan kalau kita lihat research hari ini dari Jakpat pun,
Dulu itu secara top of mind masih Indomaret, tapi hari ini mereka 50-40-an, 51, 49, 52, 48 secara top of mind ya. Jadi sengit sekali gitu, dua raksasa convenience store itu. Keren. Ini kan lomba kayak gini kan biasanya satu tim 3 orang ya sih. Exactly. Persis. 3 orang. Ya, 2 orang temennya sekarang, yang lain kemana nih Yos? Oke, salah satunya hari ini dia jadi salah satu orang punya pengaruh di Unicam. Oke. Itu kalau saya boleh mention Elisa namanya, dan salah satu orang lagi namanya Imam Sumantri. Dia sempat selesai S1, dia lanjut S2 di UK, coach. Dan hari ini dia jadi salah satu orang yang cukup punya pengaruh juga, dan bahkan punya pengaruh yang cukup besar saya rasa di Tokopedia. Jadi orang-orang hebat semua mereka hari ini. Karena saya nanya karena biasanya gini, biasanya nih ya, satu tim yang terbentuk di sebuah ajang kompetisi, ketika masuk 3 besar deh, nggak usah sampai juara deh ya, ini juara ya. Ketika masuk 3 besar biasanya mereka akan stick together, kemudian bikin sesuatu biasanya. Karena saya juga pernah mentoring tim yang kayak gini nih. Nah, tim yang kayak gini nih kan isinya memang anak-anak yang pinter-pinter nih, yang punya eksplorasi yang biasanya passionnya meluap-luap dari dalam diri, kan? Nggak mungkin bisa juara gitu. Punya ambisi, coach. Dari ambisi itulah punya tekad kan. Nah, hari itu sempat bertiga mau bikin startup gitu, atau memang ya udah kita selesai sampai di sini aja kompetisi gitu? Kita sih selesai sampai kompetisi waktu itu. Oke. Emang pernah ada pembicaraan, tapi nggak lebih dalam, karena di masa angkatan saya, coach, waktu itu kita lagi cukup gencar-gencarnya tentang BINUS ya khususnya. Saya nggak apa-apa mention BINUS ya. Nggak apa-apa, ini iklan semuanya boleh, sebutin aja semuanya. Dulu tuh BINUS lagi gencar-gencarnya mereka propose program 3+1. 3+1? 1 tahun kuliah, 1 tahun makan, punya experience gitu. Jadi mereka lagi campaign gimana orang-orang BINUS kalau lulus namanya bukan fresh graduate tapi enrich graduate. Jadi di momen itu secara tidak langsung ketika kita bersama lulus, kita itu langsung didorong masing-masing untuk bisa masuk ke industri. Khususnya saya. Saya tuh waktu skripsi bahkan belum sidang itu saya udah kerja, coach. Jadi mungkin energi untuk memikirkan itu jadi teralihkan ke industri profesional, bekerja secara profesional maksud saya. Malah yang menarik kalau pertanyaan coach seperti itu, justru saya 1 tahun pertama, tahun kedua mungkin, tahun pertama sampai tahun kedua saya pernah buka agensi. Tapi yang menarik bukan dengan tim lomba, tapi bersama dengan dosen pembimbing sekaligus coach saya waktu itu pada saat kita lomba. Dan bersama dengan, mungkin coach juga sempat shock nih. Mungkin beberapa minggu lalu coach sempat ada session dengan Brian. Oke. Dia adalah salah satu partner kita juga di tim agency itu. Oh, oke. Gitu. Oke. Brian ini kemarin, bentar ya, Brian. Oke. Suka baca buku, top level, edit value-nya organisasi dan untuk campaign. Anak marketing banget ya. Dulu dia bikin marketing banget dan dosen marketing dia kan. Digital media agency, kan? Ngasih insight media apa yang efektif, terus masuk ke industri otomotif kemarin Brian. Yes. Exactly. Jadi kita sempat running satu project sih. Tapi karena waktu itu setelah satu project itu akhirnya kita fokus dengan jalan masing-masing, which is kita hari ini masih berhubungan dengan baik, masih sering ngobrol, masih sering ketemu sih. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong tapi berkaitan dengan karirnya yang sekarang nih. Yang tadinya marketing. Yes.
berubah jadi sales. Ceritanya Yes. gimana sih? Itu dua hal yang Iya, dunianya sebenarnya beda banget. Ya, apalagi dulu jurusan saya itu punya tagline, Coach. Marketing is not all about selling. Jadi it's like marketing it's totally different with sales gitu. Tapi itu prosesnya cukup unik buat saya, Coach, karena di momen itu waktu saya akhir-akhir skripsi, saya waktu itu kan sempat ditawarin untuk join di Astra, Coach. Jadi saya sebelum hari ini di Nissan Asia Oceania, saya waktu itu involved di Astra. Nah, waktu itu pertama kali saya masuk itu sebagai marketing internship. Jadi marketing banget, dapur banget, ngurusinnya lebih ke media, konten dan lain sebagainya. Sampai waktu itu saya lulus. Nah, saya tidak tahu apakah ini berlaku di semua company, tapi khusus Astra gitu ya, peluang karir terbesar dan peluang kita belajar banyak hal yang baru itu justru lebih banyak di operation. Jadi kalau kita mau masuk karir yang lebih dalam, kita butuh masuk di ranah operation. Gitu. Jadi waktu itu di momen itu saya dapat tawaran lah intinya seperti itu untuk full time. Tapi di sisi lain saya dikasih sebuah proposal, kamu masuk ke strategic operation manager trainee waktu itu mereka menyebutnya, MP. Kamu masuk ke manager trainee aja karena di sini career path-nya kamu bisa panjang sekali dan di sini tempat kamu paling bisa belajar banyak hal. Nah, karena trigger itu sebenarnya, Coach. Karena trigger saya bisa belajar banyak itu, akhirnya saya bukan coba-coba ya, akhirnya saya memberanikan. Itu butuh effort juga karena saya cukup nggak percaya diri juga karena selama ini saya bergelutnya dengan marketing gitu kan. Oke, akhirnya saya masuk ke dunia operation itu dan saya beneran menemukan itu. Saya melihat banyak potensi saya yang di-challenge secara tidak langsung dan saya melihat banyak potensi saya yang mulai keluar di situ. Pada akhirnya saya saya memilih untuk nyemplung secara basah sekalian di momen itu. Jadi trigger terbesar saya sih untuk bisa belajar sih waktu itu dan kecemplung beneran. Artinya tadi waktu ditawarin MT, potensi besar yang keluarnya justru potensi di sales up atau di potensi di mananya nih? Sebenarnya luas sekali, Coach. Jadi di sana saya belajar tentang negosiasi, saya belajar tentang strategik. Jadi actually nggak pure 100% jualan, tapi saya belajar tentang sistem juga. Astra kan dia lumayan dari hulu ke hilir gitu ya, secara operationnya, bagaimana dia bisa kontrol branch mereka, bagaimana mereka bisa punya brand sebesar itu, semuanya itu dikendalikan oleh operation mereka. Nah, jadi saya lebih banyak belajar strategik di awal. Kalau bahasa Astra itu PDCA, bahasa Astra itu lebih ke gimana kita bisa punya improvement di hal-hal kecil, bagaimana mereka punya bahasa mereka tuh quality circle control. Nah, itu buat saya tuh jadi challenging gitu. Gitu sih, Coach. Keren. Terus waktu di Astra berarti masuk ke operation, kalau boleh tahu di divisi apa nih? Kok ujung-ujungnya habis dari Astra, kalau nggak salah terus di Nissan udah jadi corporate sales manager ya? Atau gimana nih? Perubahan dari marketing ke salesnya ada di Astra atau pas waktu di Nissan? Di Astra. Jadi saya itu di marketing cuma di internship, Coach. Waktu saya diminta full time, saya langsung diminta untuk operation. Tapi operationnya not really sales di awal. Jadi karena MT kan belajar banyak banget tentang operation. Sampai pada akhirnya bos saya juga mungkin melihat gitu, salah satu strength point saya adalah bagaimana saya bisa menyampaikan satu pesan, bagaimana saya bisa convince orang, gimana saya bisa
Ya, karena kalau di Astra itu salah satu soft skill yang dibutuhkan untuk manajemen khususnya di sales itu adalah people oriented, karena dia akan manage banyak banget salesperson, mereka akan manage banyak sekali kepala cabang, mereka akan manage kepala wilayah dan lain sebagainya. Bos saya, chief operation saya pada waktu itu lihat potensi itu dan dia bilang mulai tahun kedua dia mulai kerucutin, coach. Oke, Yosa, kayaknya ke depan kamu lebih banyak spesifik di sales aja untuk bisa jadi keynote presenter, untuk bisa jadi bahasa mereka mungkin secara brand carrier dari Astra sendiri untuk beberapa tender, untuk ketemu government. Jadi termasuk saya bicara operation tuh termasuk government relation, coach. Jadi luas banget gitu dan saya belajar banyak. Gitu. Jadi setelah itu mulai switching ke sales dan di momen itu salah satu prinsipal dari Astra itu Volvo, kalau coach pernah tahu. Nah, jadi waktu itu kita kerja sama dengan prinsipal kita, which is Volvo, bule waktu itu, dan kita di momen-momen tertentu, saya tuh sering ribut, tapi ribut in a good way gitu, karena bisnis, sering konflik sehat. Nah, di momen itu ada waktu di mana Vice President dari orang Volvo ini pindah ke Nissan Asia Oceania, coach. Setelah itu, setelah 1 tahun kemudian dia pindah, terus dia minta saya untuk join ke Nissan Asia Oceania waktu itu sebagai country manager, country corporate sales manager untuk Nissan, gitu. Nah itu mulai ngerucut sampai hari ini sales banget. Oke. Karena di awal pun sebenarnya saya pengennya marketing banget dan FMCG, coach. Bukan sales banget dan otomotif. Unilever dong. Kalau nggak Unilever, Wings dong harusnya. Unilever PNG, coach. Waktu itu saya cukup Unilever and PNG. Cukup punya aim ya. Tapi in the end of the day mungkin jodoh saya ke otomotif dan mungkin potensi saya dan karir path saya mungkin hari ini saya ngelihat akan lebih ke depannya saya ngelihat di sales sih. Khususnya B2B sales ya, corporate sales. Oke. Kalau saya lihat Yosa malah sebenarnya kalau di FMCG itu paling cocok di Arta Boga Cemerlang. Oh gitu ya? Iya. Karena people oriented dan one sales itu adanya di Arta Boga pasti sukses banget tuh kalau di Arta Boga Cemerlang. Oke, balik lagi ke Astra sebentar ya. Dikit. Astra itu setahu saya performance manajemennya pakai yang namanya Six Sigma. Yes. Oke. Yes. Di dalam perjalanan karir Yos sendiri, Six Sigma bagian mana yang paling dirasakan, yang di-push habis-habisan di Astra? Saya waktu itu, coach, jadi di Astra itu salah satu yang bagus ya, mereka punya manajemen train yang bagus di semua level. Oke. Di level entry level, which is waktu itu saya 3 tahun pertama, saya bersyukurnya, bahasanya bersyukur ya gitu ya, saya tidak terlalu di-push di Six Sigma. Oke. Tapi di momen itu, jadi mereka punya AMDI, Astra Management Development Institute. Jadi seperti kuliahnya Astra gitu. Di momen itu saya banyak di-push-nya justru di AMDI, coach. Jadi saya diminta untuk ambil beberapa course yang berkaitan dengan operation untuk saya juga bisa develop. Tapi makanya sekali lagi Six Sigma di depan saya. Tapi waktu itu menariknya saya bersyukur juga gitu. Saya ngelihat beberapa orang yang di-push secara Six Sigma, mereka cukup ya, karena measurement-nya kan cukup strength gitu ya. Tapi saya waktu itu lebih banyak di-push di measurement-nya AMDI sih, coach. Jadi saya mungkin belum banyak bisa bicara banyak gitu tentang Six Sigma. Gitu. Oke. Kebetulan kalau saya memang mendalaminya bukan Six Sigma, tapi saya mendalaminya balance scorecard. Oke. Tapi good to know, mereka punya bagus juga ya, Astra Management Development Institute ya. AMDI, ya. Keren. Oke, sebelum kita ke Nissan, yes. Saya lagi buka LinkedIn-nya Yosa nih.
Ternyata dulu internnya ada di Nielsen ya, Nielsen yang di sebelum Astra. yang di Gedung Mayapada bukan? Mayapada, exactly. Oke, ceritain dong sedikit tentang apa yang dilakukan waktu di Di Nielsen. Nielsen ya. Hmm. Saya orang statistik nih, kalau dengan Nielsen langsung antenanya bunyi tuing tuing tuing. Langsung diskonten ya, Coach ya. Saya waktu itu ini related dengan yang 3+1 tadi. Jadi salah satu kesempatan saya waktu itu internship di Nielsen Indonesia, dan waktu itu saya ditempatkan di Retail Measurement Service Business Consultant. Jadi saya itu punya role waktu itu karena sebagai internship, jadi lebih banyak assisting. Jadi saya assisting untuk bisnisnya Nielsen bisa memberikan customer insight kepada customer kita, which is industri khususnya FMCG, karena retail kan Coach. Jadi customer saya itu waktu itu ya kalau nggak retailnya, which is Carrefour, Alfamart, Indomart, Giant, atau FMCG company, which is Unilever, P&G, Wings, dan lain sebagainya. Posisi Nielsen di tengah-tengah. Jadi saya memfasilitasi Carrefour dan saya memfasilitasi FMCG company. Apa yang saya fasilitasi di FMCG company, kita setiap monthly, kita akan memberikan insight tentang semua produk line up yang mereka jual melalui retail. Hanya melalui retail. Retailnya di MT bukan di GT ya, di Modern Trade ya? MT dan GT. Oh, GT juga? GT juga. Tapi pasar basah? Iya, tapi mungkin kalau kita bicara tentang validity numbers, mungkin kita biasanya mereka lebih mau di short, lebih ke MT, Modern Trade, karena itu lebih cepat diukur dan lebih presisi. Kalau GT kan lebih lama ya Coach ya, karena dia masuk ke pasar-pasar, bahkan kita juga masuk ke rumah-rumah untuk ngambilin sampel dan lain sebagainya. Nah, di momen itu saya berikan insight ke FMCG company, tapi saya harus bekerja dengan retail company. Karena kita tuh, Nielsen tuh hebat banget sih Coach. Mereka punya satu sistem yang tersebar di semua retailer di Indonesia, dan dia bisa counting secara live. Misalnya kita malam-malam, saya misalnya tinggal di Pluit gitu ya, saya datang ke Indomart Pluit Sakti, dan saya beli Aqua gitu ya, dan saya scan barcode, dan itu langsung akan integrated dengan programnya Nielsen. Jadi secara lifetime, Nielsen tuh bisa tahu penjualan Aqua versus Ades itu bagaimana. Misalnya mereka mau survei, misalnya Danone gitu datang ke kita, kita ini kalah nih secara pricing dengan Ades. Kita mau turunin harga, tapi rasanya kok secara kita kasih pandangan juga, secara margin sangat kecil. Gimana kalau kita turunin harga dan size-nya kita kecilin juga? Well anyway, secara consumer behavior, market Indonesia beda 10 mili nggak terlalu care Coach. Tapi asalkan pricing-nya masuk, apalagi emak-emak, mereka akan lihat yang lebih murah gitu. Coba kita lakukan pilot project, dan pilot project itu kita lakukan di beberapa lokasi. Di Pluit ada 10 retail yang lakukan, di Carrefour ada 3 Carrefour yang lakukan. Kita lakukan secara serentak, ini sampling, dan kita mau lihat secara 3 kali 24 jam, khususnya weekend, apakah penurunan harga diikuti penurunan size ini akan berdampak kepada sales volume Aqua versus dengan Ades. Kalau berhasil, kita eksekusi secara global, secara nasional gitu. Tapi kalau enggak, kita evaluasi lagi, kita kasih customer insight lagi kepada si FMCG company-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasa sangat mahal dari Nielsen. Dia punya channel itu. Dan bahkan kita ada satu desktop yang kita bisa klik produk apapun, dia langsung kayak peta gitu Coach. Dia langsung punya angka semuanya. Oke, di Jawa Timur penjualan misalnya sabun Lifebuoy itu berapa?
Biore berapa? Di convenience store daerah Jakarta Barat, gimana sih kompetitornya? Gimana sih mungkin mereka kalau di daerah Jakarta Barat masih kurang, mereka harus tambahin promotionnya di Indomart, Alfamart, atau di convenience store atau retail store di daerah Jakarta Barat. Bahkan di tempat lain nggak usah dipertahankan saja, gitu-gitu. Dan bahkan kita sampai mengatur tempat di mana produk itu harus ditaruh. Jadi kalau kita ke Display Indomart, Alfamart ya, kita biasa lihat ada salah satu produk Chupa Chup, Coach. Chupa Chup itu biasa, ya elah, permen 1000-an, tapi ditaruh di kasir. Itu harganya mahal banget, Coach. Betul. Untuk naruh itu di situ. Karena FMCG company nggak bisa asal naruh barang mereka. Retail store itu kasih harga. Istilahnya merchandising ya. Yes. Mereka juga ada namanya A-level. Mereka yang biasanya Citato atau Citos itu dikasih di tengah-tengah A-level deh. Orang kalau lewat kelihatan langsung. Tapi kalau brand-brand yang nggak terlalu terkenal gitu ya, mereka biasa taruh di bawah-bawah karena mereka placementnya pun bayar gitu, dan itu butuh budget yang besar sekali gitu. Nah itu termasuk kita urusin gitu. Sampai ke detail-detail seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah sales volume sebagai feedback untuk FMCG company, which is customer insight yang kita harus provide. Gitu. Memang pengalaman banget sih Yosa, makanya karirnya oke banget nih. Udah ngerti. Itu seru, Coach. Itu seru sekali. Oke, sekarang ke Nissan. Yes. Jalan ninjamu itu agak siksak. Yes. Dari market research ke marketing, ke operation, sekarang ke sales. Oke, ceritain yang sales. Yang sales itu saya sih bahasanya gini lah, Coach. Kan sales itu pekerjaan yang paling tidak pasti. Maksudnya tidak pasti itu tidak hanya dikontrol oleh kita sebagai individu yang bekerja, tapi juga dikontrol oleh luar. Mau sehebat apapun sales skills kita, cara kita persuade orang, mau sejago apapun, tapi kalau bahasanya rezekinya nggak ada, susah. Kalau pihak luar nggak interest, kalau pihak luar nggak juga punya attention sama apa yang kita jual gitu, susah. Nah, saya bisa simply say sih sebenarnya bicara tentang sales ya, banyak juga, mungkin nggak tahu apakah ini bisa di measure kalau saya bilang begini, banyak juga favor of God sih. Tapi dari pertama saya masuk ke sales di Astra gitu ya, Coach, banyak sekali project-project besar yang saya handle yang menjadi project pecah telur, atau selama ini Astra tidak pernah masuk ke area-area tertentu. Waktu itu saya berhasil masuk ke area-area tertentu gitu. Jadi sebenarnya punya measurement yang agak susah, tapi one thing for sure sih bicara tentang sales, yang paling penting adalah buat saya bagaimana kita bisa punya engagement yang nggak transaksional. Gini Coach. Berbahaya adalah ketika sales dimanapun, di industri manapun ya, dia engage pada customer hanya karena dia mau dapat sesuatu dari customer itu. Jadi saya kontak coach karena saya ada maunya, bahasanya gitu. Tapi selama ini saya menghidupi tentang relationship above hidden agenda. Jadi ketika saya datang in the very first time since day one gitu kepada customer saya nggak punya hidden agenda, saya mau kenalan, saya punya relation yang baik, saya bisa datang apa adanya, ngobrol apapun. Tapi in the end of the day kalau mereka butuh sesuatu, mereka akan carinya saya gitu. Itu yang saya temukan di dunia sales. Gitu. Jadi ini jadi menarik juga gitu. Di sisi lain kita harus lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, tapi di sisi lain ada bagian juga yang
Ada masanya kita cuma nabur aja gitu. Ada masanya kita nabur, nanti ada masanya kita juga bisa harvest apa yang kita tabur sebelumnya gitu. Keren. Nah, ini kalau tadi kan cerita di Astra. Kalau di Nissan, Nissan ini kan pegangnya corporate sales manager, ini apa tadi, country manager atau gimana ya? Country manager. Jadi basically saya bekerja untuk Nissan Asia Oceania. Nah, hari ini saya involve di lebih banyak, mungkin sekitar 70% itu involve di Nissan Indonesia, sisanya ada Thailand, koordinasinya, dan beberapa negara lain. Tapi mungkin kita banyak highlight di market Indonesia aja mungkin coach ya, lebih relatable. Jadi hari ini pertama kali saya diminta join ke Nissan. Nissan itu, jadi kalau di dunia otomotif, di sales, selalu dibagi menjadi dua hal, coach. Pertama yaitu private sales, dan kita hari ini bisa tahu ada dealership, ada dealer di mana-mana. Ini biasanya jual mobil ke perorangan. Biasanya siklusnya 3-5 tahunan. Saya jual nih mobil sama coach, mungkin 3 tahun lagi coach akan cari saya. Atau 5 tahun lagi kalau coach happy dengan produknya, kalau coach happy dengan pelayanan saya. Tapi di corporate sales, di corporate business, hal itu tidak terjadi. Karena biasanya customer kita adalah big company, which is business to business, dan mereka akan beli dengan jumlah yang cukup besar di dalam range waktu yang lebih sering daripada private sales. Jadi ada private sales, ada corporate sales. Nah, pertama kali saya diminta untuk join Nissan, coach. Nissan itu actually, khususnya Nissan Indonesia, mereka nggak punya corporate sales. Jadi mereka hanya happy dengan private sales-nya mereka. Satu. Padahal kalau kita bicara tentang data, kalau kita bicara tentang market dari penjualan mobil khususnya passenger di Indonesia, di corporate sales itu hampir 40%. Besar, coach. Huge banget marketnya. Tapi selama ini Nissan nggak pernah masuk ke area itu. Nah, itulah kenapa waktu saya pindah, saya diminta untuk set up corporate bisnisnya secara holistik dari awal. Untuk saya juga tentukan tim, untuk saya juga pilih beberapa. Hari ini di Indonesia Nissan itu ada Nissan Business Center. Jadi ada beberapa dealer yang kita appoint, ada beberapa tim yang kita appoint untuk dedicated hanya bekerja untuk corporate business. Nah, secara KPI, secara strategik itu dari nol kita set up sampai hari ini. Saya masuk itu Maret 2019. Sampai hari ini sih saya rasa kita running well, coach. Achievement terbesarnya di bulan Agustus kemarin, coach. Kita itu di tengah-tengah market yang lagi drop ya. Nissan itu berhasil closing dalam 1 bulan 6.300 something unit. 6.300 something unit ini corporate atau all? Dari 6.300 unit ya, sekitar 89% itu corporate sales. Oh wow. Ya. Jadi di masa-masa gini, coach, saya melihat bicara tentang sales justru B2B bisnis yang masih bisa jalan sih di otomotif industri ya. Kalau perorangan mungkin mereka akan cenderung pegang uang cash dulu kali ya. Mereka akan lebih gampang untuk consider, mereka akan gampang untuk pegang budget dulu untuk kepentingan yang lebih penting mungkin daripada kendaraan. Tapi kalau buat corporate business, mereka harus jalankan operasional mereka dan mereka butuh unit-unit yang kami propose sebagai roda juga untuk bisnis mereka bisa bergerak. Contohnya rental mobil atau mobil operasional, atau beberapa company hari ini mulai lakukan car ownership program dan lain sebagainya. Gitu sih, coach. Oke. Biggest achievement-nya ada di Agustus 2020.
Pandemi mulainya di bulan Maret ya tahun ini ya. Kita mulai masuk mulai setup ya Maret 2019 ya. Nah, Maret 2020 kan kita mulai ada pasien corona. Bulan April udah mulai PSBB. Perjalanan dari mulai PSBB ya, April sampai Agustus sempat ngedrop terus Agustus naik atau gimana? Sempat drop jauh, Coach. Kaget mungkin ya. Di Maret itu masih bisa lah. Maret kita masih bisa survive karena mulai hebohnya pertengahan. April, Mei, Juni bicara tentang OPEX, Coach. OPEX mungkin saya bisa kecilkan skupnya di tim corporate sales aja. Itu bisa sampai mungkin di angka 11-12 miliar. Operasional cost kita aja yang kita harus tanggung. Jadi minus. Berat, Coach. Karena penjualan stop, operasional harus tetap berjalan, dan yang beban paling besar itu kita pegang stok ribuan unit yang harusnya kita punya planning untuk kita eksekusi. Tapi karena unit itu stay di kita kena interest point. Kita kena biaya interest 1% dari total keseluruhan, dan kita punya ribuan. Ya dikaliin aja gitu dari harga mobil, harga pabrik gitu ya, dan kita minus jauh sekali. Tapi kita mulai perlahan-lahan naik itu di bulan Juli, Agustus itu ya semua penantian keluar di Agustus, Coach. Kita ada project Telkomsel 1.500 unit, kita ada project bandara juga 500 unit. Ada cukup banyak project yang selama ini terhold, akhirnya bisa jebol juga gitu. Well anyway, kita nggak pernah masuk ke project itu sebelum kita punya tim corporate sales. Jadi selama ini dimakan oleh brand-brand besar aja. Toyota, oleh Honda, oleh Daihatsu, gitu. Padahal di bulan Juli diumumkan bahwa Q2 Indonesia pertumbuhan ekonominya kan minus ya, dan di bulan Agustus pun sebenarnya kemarin kita udah dengar bahwa Q3 kayaknya bakalan minus ya nih. Dan officially Indonesia bakal masuk resesi karena 2 kuartal berturut-turut minus pertumbuhan ekonominya gitu. Kuncinya apa sih kok malah bisa ngegas abis di bulan Agustus? Sebenarnya gini sih, Coach. Frankly speaking, ini bukan achievement yang kita lakukan di masa-masa, makanya saya bilang tadi ada masa menabur, ada masa harvest. Sebenarnya di Agustus ini masa harvest kita. Tapi kalau dibicara apa yang kita lakukan, kita nggak semerta-merta lakukan di bulan Mei Juni. Enggak, kita sudah lakukan jauh sebelum itu, dan emang ke hold, nggak bisa bergerak. Contoh Telkomsel, mereka ya diminta stop sama Pak Erick Thohir untuk mereka lakukan pembelian dari bulan April. Kita sudah punya project itu dari akhir tahun sebenarnya, dan bisa realisasi harusnya bulan April 1.500 unit, tapi stop. Pak Menteri bilang nggak boleh eksekusi pembelian. Di sisi lain mereka harus lakukan penyerapan anggaran. Akhirnya setelah nunggu mereka putuskan di akhir Juli untuk lakukan eksekusi di bulan Agustus. Nah sebenarnya sih, Coach, ini nggak semuanya beban bulan Agustus, tapi sudah banyak proses sebelumnya yang terjadi. Akumulasi. Tapi ya balik lagi, corporate business, B2B business hari ini butuh operational car, mereka butuh mobil-mobil passenger untuk mereka bisa melangsungkan bisnis mereka juga. Itulah kenapa saya melihat justru hari ini yang butuh diandalkan tuh B2B business, corporate sales ini, bicara tentang otomotif ya, on top of retail gitu. Penjualan retail nggak banyak, Coach, hari ini. Perorangan sepi sekali. Semua brand. Oke, Q3 hampir selesai, 2 hari lagi.
Dan di Q3 ini Yosa dan tim terutama di corporate bisa Achieve. Outlook-nya untuk Q4 gimana nih? Outlook Q4 secara forecast, kita sudah pegang beberapa potential project yang akan terjadi. Tapi balik lagi, uncertain-nya kita nggak bisa handle. Jadi bicara quarter 4, kalau di Nissan tuh quarter 4 normal, quarter 3 kita coach. Jadi kita ikutin Jepang tuh gitu. Jadi Maret tuh mulai quarter 1. April mulai quarter 1. Fiscal year-nya? Yes, fiscal year-nya mundur 3 bulan. Nah, di quarter 3 kita ini, kita punya projection. Which is sebenarnya kalau projection ini bisa dieksekusi, kita beyond the target. Tapi balik lagi, kita lagi coba cari cara juga gitu sih, untuk ngelihat dari sisi customer apa yang kita bisa support supaya mereka bisa lakukan secara pembelian gitu. Karena most likely sih mereka nge-hold sih, projectnya sudah goal, mereka akan lakukan purchase, tapi mereka hold gitu. Dan beberapa customer saya yang di luar negeri juga gitu sih coach. Kita salah satunya ada customer di overseas juga, dan mereka masih hold karena belum bisa kirim unit dan lain sebagainya. Masih di close kan secara border. Oke. Kalau dari company sendiri melihat pandemi ini, strategiknya ngelihat ke depannya bakal berapa lama supaya bisa kembali normal? Apakah ada arahan nggak? Ada. Jadi tetap BOD punya arahan yang cukup clear. Tapi bicara tentang uang ya coach ya, kan kita salah satu yang kita perlu pikirkan itu sebenarnya secara cash flow gimana. OPEC-nya gede soalnya tadi. Gede sekali, gede banget coach. Kita itu Nissan secara Indonesia, khususnya bicara Indonesia, sebenarnya hanya bisa bertahan sampai akhir tahun ini. Kalau kondisi tetap sama, dengan kita maintenance dengan nominal yang sama. Sisanya kita akan ngutang sama Nissan Global. Ya bersyukurnya Nissan Global kita sangat kuat gitu. Mereka ya strong banget, tapi gimana pun secara Nissan Indonesia kita butuh survive. Makanya sebenarnya ini leher saya juga pegel sih coach. Berkali-kali kalau di BOD meeting gitu, mereka selalu bilangnya mereka mengandalkan corporate sales untuk mereka bisa cuma nutupin OPEX aja deh gitu. Jadi sebenarnya baby step strategik yang hari ini kita mau ambil itu lebih ke kita nggak punya ambisi, kita mengecilkan scope kita nggak punya ambisi untuk jual berapa, kita cuma punya kalkulasi untuk kita BEP-in OPEX yang selama ini harus kita tanggung aja gitu. Jadi itu ya beratnya cukup di saya juga sih, tapi we will see gitu apa yang akan bisa kita lakukan juga di tim saya gitu. Keren. Ngomong-ngomong sebelum pandemi, kalau udah pandemi kan kita agak susah ngomongnya. Tapi sebelum pandemi sebenarnya goal atau cita-cita terbesar apa sih yang pengen dicapai sama seorang Yosa nih? Saya ya coach ya, bicara dunia profesional ya. Saya tuh punya mimpi coach, punya goal lah ya. Saya nggak tahu apakah masih visible, masih punya 4 tahun sih waktu. Saya tuh berpikir untuk menjadi BOD di umur 30 tahun. Gitu. Kalau hari ini country manager ya masih ada beberapa step yang saya butuh jalani gitu 4 tahun untuk saya menjadi BOD di dalam salah satu multinational company. Itu sekarang dari karir ya. Sekarang usia berapa? 26 coach. Wow, 26 udah country manager, keren banget. 26 itu dari sisi karir. Ya punya 4 tahun paling tidak buat mengejar itu. Tapi mungkin saya butuh grace period
karena ada COVID gitu ya. Jadi seperti semuanya di pause. Tapi dari sisi knowledge, saya tuh belajar di Astra khususnya ya. Saya melihat banyak sekali mereka yang pada akhirnya setelah mereka pensiun, mereka itu menjadi expertise, bahasa mereka board of advisor dari industri otomotif. Oke. Nah, saya berharap one day saya juga dengan semua knowledge, dengan semua experience yang punya, dengan semua channel yang saya punya, one day saya juga bisa dikenal dan diandalkan sebagai advisor juga di industri otomotif. Jadi dari sisi karir 30 tahun BOD, dari sisi expertise 30 tahun BOA. Sorry, bukan 30 tahun BOA. In the end of the day, kalau sampai akhir saya di industri otomotif ya bisa jadi advisor juga gitu. Nah, on top of itu sih sebenarnya coach, mimpi saya yang lebih besar daripada karir dan siapa saya di beberapa tahun ke depan, saya tuh rindu gitu ya bisa punya platform yang cukup tinggi untuk bisa influence others, untuk bisa empowering others, untuk bisa jadi contoh, untuk bisa jadi teladan untuk orang-orang yang hari ini bekerja bersama-sama saya. Saya rasa itu lebih memuaskan sih daripada bahkan karir ataupun nanti in the end of the day misalnya saya jadi advisor, tapi kayaknya lebih memuaskan kalau pada akhirnya saya bisa jadi influence gitu karena platform yang saya punya hari ini gitu. Yes. Punya target jadi BOD di umur 30 tahun, which is itu 4 tahun lagi, terus sekarang ada pandemi. Terus gara-gara pandemi ini Yos bilang grace period deh karena gara-gara pandemi. Iya. Kok saya ngelihatnya kayak kita lagi main sepak bola, ya, Yos adalah salah satu penyerang atau gelandang serang. Tiba-tiba hujan lebat. Oke. Terus Yos bilang, wah hujan lebat nih, kalau gitu cetak golnya nanti aja deh. Oh no. In a way, everybody sekarang juga ngalamin yang namanya pandemi, bukankah posisinya equal ya? Yes. Bahasa grace period itu lebih ke gini sih coach. Saya itu punya beberapa planning. Salah satu variabel planning itu adalah menurut saya nggak tahu apakah ini bisa dibenarkan atau tidak. Apakah ini bertabrakan dengan salah satu value untuk kita bisa loyal kepada company atau tidak, ya. Buat saya melihat cara main di industri otomotif ini saya buka gitu ya, cukup menarik. Saya sering ikut tender, coach. Saya sering ikut tender, dan di tender itu saya bisa ketemu dengan sangat banyak brand. Saya bisa ketemu dengan bos-bosnya Toyota, saya bisa ketemu dengan bos-bosnya Honda dan lain sebagainya. Salah satu cara yang paling mudah untuk saya mencapai BOD di 30 tahun menurut saya adalah dengan saya di hijack oleh brand lain. Dan berkali-kali sebenarnya coach. Jadi kan ini lebih penting daripada interview menurut saya. Di momen tender, saya nggak peduli kamu dari brand mana, tapi kamu kenal saya. Dan kamu tahu apa yang saya kerjakan di Nissan, kamu tahu hasil apa yang saya ciptakan di Nissan. Oke, setelah saya bisa perform, itu adalah presentasi terbaik saya. Yang saya bisa, itu CV terbaik saya yang saya bisa propose ke mereka. In the end of the day, kalau mereka tertarik dengan saya, mereka akan minta saya untuk join di company mereka, dan itu adalah satu-satunya fast track. Saya nggak mungkin bisa coach, maksudnya di Nissan ya, sorry ya, langsung naik 2 jabatan gitu. Saya tiba-tiba associate director, saya nggak bisa. Unless saya di hijack.
Dan saya melihat ini adalah the one and only way kalau saya mau jadi BUD 3 tahun ke depan. Dan itu pun sebenarnya yang saya alami dari Astra ke Nissan, langsung jadi country manager gitu kan. Itu by hijack. Tapi balik lagi, saya nggak tahu kalau ada teman-teman HR gitu ya yang menonton apakah ini bertabrakan dengan value loyal terhadap company atau enggak, atau mungkin kesannya lebih banyak mau take advantage. Tapi saya rasa itu adalah salah satu strategi saya. Dan di masa seperti ini itu keblok, coach. Kita tender nggak bisa, tender online, nggak bisa ketemu banyak orang, gitu sih. Kalau saya, reasoningnya seperti itu, lebih ke ya agak terhambat, tapi well anyway, ya harus tetap bertanding, yang coach bilang tadi, harus tetap bertanding di lapangan yang basah sih, dan semua orang ngalamin yang sama, gitu. Dan most of the company, mereka juga handbrake untuk rekrutmen kan, coach? Gitu. Keren. Itu sih. Seru banget ngobrol sama Yosa nih, sayangnya udah 60 menit kita ngobrol, harus diakhiri juga. Yes. Akhir Yos, pesan untuk rekan profesional yang menonton acara ini, silakan. Ya, saya ngasih pesan bukan sebagai yang lebih gitu ya, tapi mungkin sebagai orang yang lagi sama-sama berjuang juga sama rekan-rekan semua. Di dalam pekerjaan sih, saya percaya tentang satu prinsip sih, coach. Keberhasilan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi apa yang kita bisa lakukan khususnya di momen-momen pandemi seperti ini, siapkan diri kita. Belajar tentang banyak hal, siapkan diri kita tentang banyak hal, prepare diri kita dengan sesuatu yang baru. Karena menurut saya, balik lagi, keberhasilan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Bagaimana jika kesempatan itu datang tapi kita nggak siap? Jadi sia-sia. Sama seperti orang yang ingin sekolah di luar negeri, beasiswa, kesempatan beasiswanya datang tapi di other side kita nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Kesempatan itu akan jadi sia-sia. So, Steve Jobs bilang gini, tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Supaya kamu tetap bisa belajar, dia bilang gitu. Dan saya rasa itu sangat tepat buat kita hari ini, dan kita punya banyak waktu. Dulu orang bilang, ya saya nggak bisa baca buku, saya nggak bisa belajar hal baru karena saya sibuk di pekerjaan dan lain sebagainya. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita upgrade diri kita, waktu yang tepat untuk kita juga bisa explore hal-hal yang baru. Kayak sekarang, saya mau nggak mau coach belajar tentang ekonomi, makro, mikro, karena saya harus tahu kalau tiba-tiba saya dapat offering gitu ya, ditanya gimana proyeksi otomotif industri ke depannya, saya harus tahu secara ekonomi juga apakah cukup mumpuni untuk menerima bisnis industri otomotif untuk ke depannya. Mungkin saya rasa lebih ke arah itu sih, coach. Gitu. Prepare yourself. Thank you banget Yosa. Thanks buat sharing di acara kita. Thank you ya. Thank you. See you, coach. Terima kasih kesempatannya. Rekan profesional, itu tadi Ferdian Yosa, seorang yang luar biasa, baru umur 26 tahun. Yang terakhir tadi pesannya kena banget bahwa kita nggak boleh stay di fear zone, di dalam kondisi kesusahan seperti ini, di dalam kondisi pandemi maupun ancaman resesi ekonomi, tapi bergeraklah menuju ke learning zone, di mana kita harus belajar sesuatu yang baru supaya kita bisa masuk ke dalam growth zone dan kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, di mana pertumbuhan itu adalah kesiapan ketika nanti kesempatannya datang, entah pada saat masih pandemi, resesi, ataupun setelah selesainya ini semuanya, kita akan berhasil dan beruntung. Tetap tadi Yos juga pesan bahwa ini semuanya juga ada sesuatu yang nggak bisa di-measure, yaitu favor of God. Ya, tetaplah bergantung sama yang memang punya kuasa. Thank you semuanya rekan profesional sudah nonton acara ini. Stay tune terus di YouTube Yokesan_ID untuk insight-insight menarik berikutnya. Jangan lupa like fanpage dan rerun acara ini juga bisa disaksikan di Facebook Yokesan Teknologi, dan jangan lupa Instagram kami @yokesan_ID. Ada update-update yang menarik, insight-insight yang menarik di setiap harinya. Terima kasih, saya Yoga Endarto pamit undur diri. Sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya Anda tetap terjaga dan aman dari virus COVID-19. Thank you, Yoga out.